Manusia tidak akan pernah mengerti hakikat kehidupan jika dia tidak mau mengingat arti dan hakikat kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kematian. Manusia akan menempuh dua bentuk kehidupan, yakni kehidupan di dunia dan di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat singkat atau pendek, karena memang arti dunia adalah singkat. Ketika kita mendengar ada orang tua yang berkata bahwa rasanya baru kemarin saja dia hidup, ternyata sekarang umurnya sudah memasuki 60 tahun. Jika kita lihat hal seperti itu, tampaknya dunia bukan saja singkat, tetapi rasanya juga sangat singkat dan pendek. Dan itulah yang kita sebut dengan dunia. Kehidupan kedua yang akan dimasuki oleh manusia adalah kehidupan akhirat. Arti akhirat ialah panjang, dan memang kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang. Dalam menjelaskan hal ini, kita menemukan adanya perbedaan dalam Al-Quran, yakni ada yang menyebut bahwa satu hari hidup di dunia sama dengan 10.000 tahun hidup di akhirat. Ada juga mengatakan bahwa satu hari hidup di dunia sama dengan 50.000 tahun hidup di akhirat. Apakah berarti Al-Quran tidak konsisten mengenai hal ini? Jawabannya adalah bukan Al-Quran tidak konsisten mengenai hal itu, tetapi perbedaan tersebut menegaskan bahwa kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang masanya sangat panjang, tetapi tidak bermakna abadi dan tanpa kesudahan. Berkaitan dengan dua bentuk kehidupan tersebut, pertanyaan yang muncul adalah, kenapa Allah menghidupkan manusia di dunia terlebih dahulu? Jawab, tampaknya Allah memberikan kepada manusia sebuah pilihan untuk menentukan posisinya di akhirat kelak. Manusia yang menginginkan surga, maka dia harus memilih jalan surga. Sedangkan manusia yang memilih neraka, maka dipersilakan untuk mengambil jalan neraka. Posisi manusia di akhirat kelak adalah pilihan manusia itu sendiri ketika hidup di dunia. Pertanyaan, lalu apa sebenarnya kematian? Jawab, mati adalah kesempurnaan. Jika manusia ingin sempurna, maka harus melewati pintu gerbang yang bernama kematian, dan setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Jadi, mati ataupun wafat adalah jalan menuju kepada kesempurnaan, entah bagaimana caranya atau seperti apa matinya. Setiap orang pasti akan merasakan kematian, walaupun arti merasakan itu tidak sama dengan yang dipersepsi oleh orang yang hidup. Kematian adalah salah satu bagian dari kehidupan yang pasti dijalani, sama seperti kelahiran. Bedanya adalah yang pertama menandai akhir dari suatu kehidupan, sedangkan yang terakhir menandai awal dari suatu kehidupan. Kelahiran dan kematian bisa diumpamakan seperti ujung dari seutas tali yang bernama kehidupan.
berbeda titik tetapi terentang sepanjang usia. Di tengahnya itulah kehidupan yang ada dan berada. Manusia tidak akan pernah mengerti hakikat kehidupan jika dia tidak mau mengingat arti dan hakikat kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Berdasarkan firman Allah ini, telah jelas bahwa manusia pasti akan menghadapi kematian kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Orang yang pintar adalah orang yang bisa mengingat mati dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan mengingat mati, manusia akan lebih bijak dan berhati-hati dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak-banyaklah mengingat mati, sebab mengingat mati itu menghapuskan dosa dan mengkikis ambisi seseorang terhadap dunia, serta cukuplah mati sebagai pemberi peringatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di antara faidah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa mengingat mati adalah melembutkan hatinya untuk bersegera memohon ampun atas dosa-dosanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat kematian, dengan sendirinya akan menimbulkan ketidaksenangan terhadap dunia dan akan mendorong manusia untuk melakukan persiapan di kehidupan akhirat. Sedangkan kelalaian terhadap maut akan mendorong manusia untuk tenggelam dalam kehidupan di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sambutlah kematian dengan sukacita, karena dia mengakhiri penderitaan. Namun, jangan senang dahulu, karena dia hanya mengakhiri penderitaan yang ada di dunia. Tetapi apa yang telah kita perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dunia ini ibarat sebuah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang mendambakan dunia. Fenomena maut adalah salah satu fenomena yang paling jelas dan pasti bagi makhluk hidup. Semuanya ingin mempertahankan hidupnya. Semut kecil yang diremehkan manusia pun melawan jika hidupnya terancam. Ada dua tipe manusia dalam menyambut kematian. Ada yang pesimistis dan ada yang optimistis. Manusia yang pesimistis menganggap kematian itu adalah suatu yang berat dan menyeramkan, sehingga orang tersebut lebih memilih tidak memikirkannya dan berusaha menghindarinya agar bisa merasakan kebahagiaan setiap saat yang dilaluinya. Ketakutan akan kematian adalah sebuah persepsi yang salah. Sebagaimana persepsi sewaktu kita lahir dan keluar dari rahim ibu, kita juga menangis sedih. Ternyata setelah kita melalui kehidupan di dunia ini, kita juga enggan dan takut berpisah. Memang begitulah janji Tuhan. Karena setelah kematian akan ada kehidupan yang jauh lebih indah. Bagi manusia yang optimistis, dia menganggap kematian itu bukan akhir dari segalanya. Mereka menganggap meninggalkan dunia hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Bagi orang-orang tertentu, kematian haruslah dihadapi dengan suatu persiapan agar bisa memasuki suatu dunia lain dengan damai. Kematian bagi mereka adalah suatu istirahat terakhir dalam damai. Tetapi ketahuilah, wahai fulan bin fulan, wahai fulan binti fulan, ilmu yang didapatkan seseorang di dunia ini juga menentukan arah jalan pulangnya.